Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rias Rafi Karim, Amirul Fatah, dan Andre Wijaya akan membawakan sebuah tema virtualisasi jaringan, pelayanan servis, dan manajemen, serta perangkat lunak virtualisasi yang akan dibawakan oleh Kang Rias Rafi Karim dan Kang Amirul Fatah. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih Kang Andre. Pada kali ini saya akan membawakan tentang virtualisasi. Virtualisasi adalah proses pembentukan hal-hal yang bersifat virtual ke dalam bentuk abstrak agar bisa dimasukkan dalam dunia internet. Virtualisasi ini sudah diterapkan pada tahun 60-an. Menurut Alan Moore, istilah virtualisasi diambil dari 8 istilah, yaitu hardware virtualization, operating virtualization, dan manajemen virtualization, application system virtualization, service virtualization, start virtualization. Next. Baik. Yang pertama ada network virtualization. Sistem ini lebih banyak digunakan oleh kalangan teknisi yang bekerja di jaringan. Sistem teknologi ini biasanya digunakan merancang konfigurasi jaringan internet. Dengan sistem ini, teknisi hanya perlu menyalin dari virtual jaringan ke jaringan nyata. Yang kedua ada service virtualization. Layanan ini banyak digunakan oleh seseorang yang bekerja dalam pengembangan aplikasi untuk sistem informasi. Anda bisa secara optimal melayani pelanggan dan memperkerjakan sedikit karyawan. Layanan ini berfungsi sebagai penghilang kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Yang ketiga, ada manajemen virtualization. Banyak komputer yang sudah menggunakan manajemen virtualization karena memiliki lebih dimudahkan dalam bekerja sebagai leader maupun dalam perancangan proyek yang fungsinya menggambar atau merancang beberapa hari ke depannya. Sehingga dalam hal ini Anda sudah dapat dibutuhkan dan akan kamu gunakan untuk merancangnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rias Rafi Karim. Oke, terima kasih Kang Amirul Fatah. Saya lanjut. Ada beberapa jenis virtualization software yang dikenal masa kini, antara lain VMware, OpenStack, Sun Server, Proxmox, VirtualBox, LiveVirt, dan masih banyak lagi. Untuk Proxmox VA, Proxmox Virtual Environment adalah sebuah sistem operasi berbasis Linux, Debian yang bersifat kode terbuka atau open source, yang merupakan sebuah mesin virtualisasi atau virtualization engine. Sebagai sebuah mesin virtualisasi, Proxmox VA memiliki fungsi-fungsi utama antara lain yang pertama mengelola virtual mesin, membuat virtual mesin guest dalam satu mesin fisik, mengubah setting, menghapus, dan fungsi-fungsi lainnya. Yang kedua adalah mengelola cluster, membuat satu logic server dari berbagai server fisik. Yang ketiga, mengelola storage yang dapat diintegrasikan dengan external storage, SIN atau NIS. Selanjutnya, keunggulan Proxmox yang pertama adalah open source dan saja, dan yang kedua tampilan user interface yang baik dan berbasis web. Yang ketiga user experience yang baik. Yang keempat sistemnya yang cukup update. Yang kelima tersedia mode berbayar. Yang keenam fitur lengkap untuk kebutuhan infrastruktur server hingga cloud. Dan yang ketujuh terintegrasi dengan platform lain seperti CHAP. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amirul Fatah. Oke, terima kasih Kang. VMware dalam dunia virtualisasi sering dianggap sebagai virtualisasi versi premium atau berbayar dan ada jaminan di sana. VMware juga memiliki fitur keunggulan dalam konsep virtualisasinya. Salah satunya fitur yang populer adalah vMansion. Dengan fitur ini, maka VMware mampu mengelola high availability atau HA. Apa itu high availability?
Availability adalah konsep yang dikembangkan agar sebuah layanan tidak pernah mengalami down. Mekanismenya, jika salah satu mesin terpantau harus down, maka vMansion akan memindahkan image sebuah VM di dalamnya untuk berpindah ke mesin lainnya, tanpa harus mematikan layanannya. Next. Fiturnya OpenStack ini mesin code yang juga open source. OpenStack dikenal cukup tangguh dalam menangani sistem code dan cluster. Di dunia VPS atau Cloud VM, hosting provider, OpenStack memimpin dalam jumlah penggunaan. Biasanya, institusi yang menggunakan OpenStack adalah karena penyediaan layanan hosting VPS menggunakan OpenStack untuk virtualisasi. Hand Server adalah merupakan mesin virtualisasi buatan Citrix yang cukup lama malah melintang zamannya. Namun karena faktor UI, UX, dan fitur-fitur yang mulai terkalahkan oleh mesin-mesin baru, X-Server mulai banyak ditinggalkan. Selanjutnya akan dibawakan oleh Kang Rias Raffi Karim. Oke, terima kasih Kang Amirul Fatah. Selanjutnya ada VirtualBox menggunakan sebagai development engine dan aplikasi yang tidak memerlukan sumber daya besar. VirtualBox saat ini dipegang oleh sebuah raksasa besar, Oracle. Dengan begitu, oleh raksasa seperti itu, VirtualBox dapat diupdate mengikuti perkembangan. Sayangnya VirtualBox ini cukup berat karena interface-nya berupa grafis desktop dan berjalan di atas operating system lainnya. Kebutuhan akan cloud cluster dan mesin virtual belakangan ini meningkat drastis. Apa saja sih keuntungan para admin menggunakan mesin virtual ini? Lanjut. Keuntungannya antara lain yang pertama, kemudahan install dan deploy guest, tidak perlu lagi memikirkan spesifikasi dan kecocokan perangkat keras, semua sudah dihandle oleh host. Yang kedua, mudah dilakukan pemisahan antar aplikasi ataupun database. Pada layanan e-kampus suite, sangat memungkinkan adanya pemisahan antar aplikasi, misal pemisahan antar aplikasi e-akademik dan e-pembayaran. Ini bertujuan untuk memisahkan beban antar keduanya. Yang ketiga, backup mudah dapat dilakukan backup hingga level OS atau operating system. Yang keempat, restore mudah. Yang kelima, image guest dapat dipindah ke host dimanapun berada. Yang keenam, memungkinkan diterapkan konsep high availability. Ketujuh, mendukung adanya template. Kedelapan, dapat dibuat cluster. Dan yang kesembilan, dapat diterapkan pengelolaan lintas storage. Terima kasih. Kembali ke moderator. Terima kasih untuk Kang Amirul Fatah dan Kang Rias Raffi Karim. Untuk teman-teman yang akan bertanya atau ada yang belum mengerti, dipersilahkan untuk bertanya. Terima kasih.